Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ojo podo wedi, ojo podo edan, ojo podo ngalamun. Yang jangan nangis, sayang, cup, turun longsor. Ini baru awal sandiwara. Ini baru akan game akan dimulai. Ini baru akan main jebak-jebakan, sikut-sikutan, tendang-tendangan, bonyok-bonyokan. Yang tidak kuat, yang tidak mampu bertahan, silakan minggir. Nonton di pinggir lapangan ya, jangan ikut main bola. Ya, ini bola sodok ya, bukan bola Anda pengantin baru, bukan. Larinya kemana-mana. Ini kripto bro. Ya, santai slow. Ini berita kurang ajar betul. Berita itu mereka yang bayar, mereka yang pegang, serang-serangan. Ya, hebat-hebatan berita. Yang mana tadi pagi berita Solana, Cardano diserang daripada SEC. Ya, nanti siang beda lagi beritanya. Cardano akan ngebul setinggi langit, ya, Solana akan terbang setinggi langit. Semua investor institusional masuk ke Solana. Yang benar yang mana? Yang benar adalah nangis di pojokan kalau Anda cut loss. Yang benar yang mana? Yang benar makin turun makin serok, makin jengking makin nikmat, makin turun makin dapat barang banyak, ya. Seperti itu ya. Jangan nangis lagi. Ya, jangan kopat-kapet ondal-andel ya. Begitu, santai slow ya. Jangan sampai kalah dengan Mardia. Ini game, tidak ada yang namanya halving BTC itu ditunda. Udah siklusnya, sudah hajatannya, nggak ada ditunda. Tadi video kan sudah saya bilang di video yang siang tadi, kalau pengantin baru ya ditunda banyak, gagal banyak. Tapi kalau udah jadi pengantin malam pertama sampai gagal ya, itu bohong. Masa sudah masuk kamar katanya nggak jadi, celana dimasukin kembali, nggak mungkin lah, bohong ya. Langsung ya menjurus dengan berita-berita ini. Nanti di belakang video akan saya kasih berita yang banyak tentang Cardano yang akan terbang tinggi dan Solana. Padahal itu tadi beritanya pagi di Fastslack ya. Dia yang bayar orang yang jelek itu ya, nanti siang yang bayar orang yang dari timnya Cardano Solana. Mereka yang bisa kontrol, mereka bisa membayar media ya. Nggak usah dipikirin, jangan ikuti apa kata mereka. Mereka aja katanya, perkataannya nggak ada yang bisa kita jadikan patokan. Mensela-mensle ya, tahu nggak mensela-mensle? Lada lete ya, ember bocor ya, delaweran tahu nggak ya. Cocot kalau udah udah delaweran begitu. Maaf ya. Jadi yang diikuti adalah mereka, apa yang dia lakukan, jangan ngikuti cangkemnya dia. Ya, yang namanya ini permainan baru dimulai. Ini nanti akan terjadi peperangan kripto yang sesungguhnya. Yang jadi pemenang-pemenang, yang jadi akan kebanting. Sebetulnya Cardano ini nanti ada berita good news. Cardano mau geser dalam waktu sekejap ting gitu aja ya. Solana itu mental bro, habis ya. Apalagi Solana ini ETH sekali twil ya, celit gitu ya, habis tuh ETH ya. Saya yakin ini permainan dikatakan Cardano ngeong karena apa? Pelan-pelan, dia punya intelijen, nggak main-main. Kalau dia main jebret, waduh, main kasar ini ya, bonyok sama bonyok bro. Makanya orang pintar cerdas gitu, ngalah demi menang. Anda kalau dikasih tahu nggak percaya. Ini nanti permainan yang akan sesungguhnya akan dimulai dengan adanya ETF support, adanya Fidelity ya, adanya Invesco, adanya macam-macam JP Morgan, semua terjun di kalangan dunia lain, dunia gaib, dunia siluman, masuk semua ke kripto. Maka akan rebutan investor yang mau tusuk-tusukan, yang mau bunuh-bunuhan, yang mau jengking-jengkingan banyak ya. Dibilang G-Set ditangkap, di penjara, nggak taunya hidup lagi. Ya, ini kan kacau. Yang pagi-pagi ya beritanya bagus, G-Set ini ya selesaikan urusan dengan hukum 4,3 M US dollar ya. Siangnya lagi beda lagi. Ini yang betul yang mana? Blekutakan ya. Makanya Mas Bro bikin video blekutakan sondol kenyot, yang dia aja yang jadikan patokan aja beritanya sondol konyot ya, blekutakan ya. Ini saya kasih semangat
dengan penurunan seperti ini merah darah, makin turun makin jengking, makin kepenak ya, makin serok, makin dapat poin banyak. Nggak usah perlu Anda berpikir yang macam-macam yang kemana-mana ya. Ini semua bagian game dari bagian strategi. Nggak ada BTC ditunda, nggak mikirin langit runtuh, nggak mikirin bumi gunjang ganjing, halping BTC blok liwat dipotong, jelas ngebul. Karena apa? Demandnya kuat, supply-nya dikit, itu logikanya begitu ya. Ini langsung mengenai berita-berita yang mantap. Tentunya kalau saya ulang lagi nih, sebetulnya dalam pemikiran saya semuanya akan masuk ke kripto. Big boss ya, sekelas Kadal, sekelas Kebo ya. Enggak ya, Fidelity ya, BlackRock, Invesco, JP Morgan masuk kripto. Oh, semua pada rebutan investor, rebutan uang dia. Ini akan bantai-bantaian nanti. Yang mana itu yang namanya Cardano nggak omong kosong, nuil dikit ETH hancur. Apa jurusnya Cardano? Jurusnya apa? Desentral. Yang mana kalau investor pasti akan cari ya koin-koin yang desentral seperti BTC tanpa dikontrol sama depnya. Ya kalau depnya maling, depnya pencuri, curang, ya bahaya. Sekarang baik, besok lusa jadi garong bisa saja. Dalam sekejap manusia bisa berubah hatinya, apalagi kalau kejepit kepepet. Ya hati-hati. Makanya kalau sudah main hantam-hantaman tikam-tikaman, kemudian nanti dari altcoin akan bikin desentral, yang sudah ngomong langsung adalah Charles, dan kelihatannya dia pendekatan dan kerjasama dengan Polkadot, yang memang Polkadot nggak ada berita miring. Kelihatannya Polkadot juga nanti setelah Cardano akan masuk juga desentral Polkadot itu. Hati-hati, itu yang akan jurus maut untuk menarik daripada investor di situ. Desentral itu, ngerti ya? Ya kalau nggak desentral, apalagi meme coin, waduh bahaya sekali ya. Namanya anonim, dibawa minggat uang Anda mau ya. Langsung berita mengenai daripada investor institusional mulai masuk ke Solana. Investor institusional ini lirik Solana, aliran dana naik menjadi 130 juta US dollar. Ini yang Solana ya. Solana sebuah alternatif mata uang kripto yang sedang berkembang, telah berhasil menarik minat investor institusional. Menurut laporan terkini dari CoinShares ya, share apa Shares terserah ya, Solana mencatatkan peningkatan aliran dana yang lebih besar dibandingkan dengan kripto lainnya kecuali Bitcoin. Wow, minat investor institusional pada Solana capai 135 US dollar. Solana telah menunjukkan performa yang sangat baik sepanjang tahun ini dengan token Solnya ya, bukan sul ya, nyusu bukan ya, Solana ya, mengesol mengalami kenaikan lebih dari 465% sejak awal tahun. Produk investasi yang terkait dengan Solana juga menarik minat investor institusional dengan aliran dana saat ini mencapai lebih dari 135 juta US dollar bro di tahun ini. Langsung ini berita yang utamanya saya akan membahas daripada Cardano yang siap meledak kayak bom di Hamas ya. Cardano siap meledak. Ini faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga Cardano. Dalam tren naik saat ini, Cardano salah satu altcoin yang sedang naik daun, diperkirakan akan melanjutkan kenaikan berdasarkan metrik on-chain ya, on-chain ya, bukan OSIN. Dengan dukungan dari Cardano Foundation dan berbagai perkembangan positif dalam ekosistem ada, harga Cardano diprediksi akan terus meroket kayak bom di sana Hamas, meroket ya. Metrik on-chain mendukung kenaikan harga Cardano. Metrik on-chain menunjukkan sinyal bullish yang kuat untuk Cardano. Menurut data dari pelacak intelijen kripto, sentimen terjadi lonjakan dalam kerugian yang direalisasikan oleh dompet yang memperoleh token ADA dalam 30 hari terakhir. Ini menandai kapitulasi dalam Cardano, dan biasanya setelah periode kapitulasi ada kenaikan harga aset yang sangat menjulang tinggi.
Wow, hati-hati, nggak usah ngikuti berita yang model-model ini. Kondisinya walaupun saya nggak lihat chart, Cardano ini harganya lagi harga di dasar ya, walaupun kita nggak lihat ya, saya udah paham bisa terawang Mas Bro dari sini. Fibonacci ketahuan, RSI ketahuan, ini waktunya masuk ya, buka titik plus begitu, nggak usah pakai nunggu lama-lama ya, bahaya meleleh di luar ya. Rasio MVRV selama 7 hari menunjukkan bahwa alamat yang menjual token ADA dengan harga aset ini 0,3786 US dollar mengalami kerugian. Biasanya peserta pasar kurang cenderung menjual aset mereka dan menerima kerugian, yang berarti tekanan jual pada aset di bursa cukup rendah. Ini mendukung kenaikan terbaru ADA dan memberikan pandangan netral hingga bullish pada aset tersebut. Waduh, perkembangan positif dalam ekosistem Cardano. Wow, lihat Anda ya, Cardano Foundation baru-baru ini berkomitmen untuk menggunakan dompet token ADA sebesar 11,42 juta untuk mendukung tujuan proposal perbaikan Cardano Chip 1694. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan dukungan kuat untuk Cardano dan dapat berkontribusi pada kenaikan harga. Pada saat penulisan harga ADA berada di bawah level Fibonacci 0,61 dari penurunan dari puncak 15 April sebesar 0,46 US dollar ke dasar 4 Juni sebesar 0,22 US dollar dan diperdagangkan pada 0,3786 US dollar. Aset ini kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya selama bisa bertahan di atas level Fibonacci 0,50 di 0,3408 US dollar. Wow. Dalam hal penurunan harga Cardano kemungkinan akan menemukan dukungan pada moving average eksponensial 10 hari di 0,730 US dollar. Namun dengan semua faktor positif yang mendukungnya, Cardano tampaknya siap untuk melanjutkan tren naiknya. Waduh, mantap jaya tentunya. Anda kalau nggak punya Cardano, ini rahasia, jangan ngomong-ngomong sama tetangga, jangan ngomong-ngomong sama sebelah yang orang nggak tahu, biar saja. Cardano ini jurus maboknya, jurus mautnya nanti jika desentral kayak BTC, wow, sekali loading mental ETH semua pindah ke Cardano. Itu pandangan saya ya. Saya rasa cukup berita yang menggemparkan ini, nggak usah mikiri berita naik turunnya atau fat food yang macam-macam. Ini waktunya serok. Ini yang benar seperti ini, bukan ketika harga lagi naik selalu tanya ke Mas Bro, bahas Mas Bro, lagi naik, kampret, lagi naik suruh bahas, bikin orang sangkut. Ini waktunya turun pada kabur, ini waktunya masuk ya. Saya rasa cukup untuk malam ini membahas Solana sama Cardano. Jadi berita gunjang ganjing langit kelap-kelap ya. Jadi pagi siang sore itu primblan ya, lain-lain kayak dunia gaib, nggak usah diurusi. Yang penting Anda punya uang, tobrok aja, tobrok koinnya apa yang Anda suka, yang penting yang bagus-bagus, jangan koin celeng ya, jangan koin kemen. Wah, sudah, nanti kemana-mana lagi pikirannya ya. Kalau pikiran dari puyeng lihat market melorot begini, akhirnya ngomongnya juga dilawaran kemana-mana ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro di sini hanya sekedar candaan-candaan saja. Yang penting edukasi yang benar, memberikan himbauan ataupun koin-koin yang bagus-bagus. Kondisi masuk di saat turun seperti ini, saya rasa pilihan yang tepat untuk Anda. Anda tetap riset mandiri ya, akan lebih bijak mandi sendiri ya. Nggak mungkin dimandikan sama Mas Bro ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti ya, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mengsubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.